Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Gerombolan pengendara motor yang diduga gangster melakukan aksi pembegalan di Cilandak, Jakarta Selatan. 3 orang terluka akibat peristiwa tersebut, sementara para pelaku kabur dengan membawa motor korban. Gerombolan pengendara motor yang diduga gangster melakukan aksi pembegalan di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian bermula saat 2 orang pria berlari dari kejauhan karena ketakutan dikejar segerombolan gangster bersenjata tajam. 2 dari pemuda ini lari ke tempat kedai makan dan ada seorang pria yang sedang duduk menyantap makanan. Segerombolan gangster yang membawa celurit ini mengejar sampai ke kedai makanan dan melukai 3 orang pria. Usai melakukan aksinya, pelaku melarikan diri sambil menggasak motor dan meninggalkan 2 buah celurit. 3 orang pria menjadi korban pembegalan oleh segerombolan yang diduga gangster di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, sebuah sepeda motor korban juga dirampas kawanan gangster. Langsung ke depan ke gunting itu, saya langsung belok ke sini. Yang di sini lagi makan, jadi salah sasaran dia. Motor saya diambil, saya dibacok, gitu deh. Oh, berarti abang lagi lewat saat itu, bang ya? Iya, lagi lewat saya. Oke. Barang abang apa aja yang diambil, bang? Motor doang, Pak. Oke. Selain ada barang abang, ada barang siapa lagi, bang? Motor doang yang diambil. Oke. Barang-barang yang lain nggak ada, bang ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Itu informasinya ada yang kena luka bacok atau gimana, bang? Ada tadi yang lagi makan sama saya itu jadi korban. Akibat kejadian ini, 1 orang pria yang sedang menyantap makanan telah dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati karena terluka senjata tajam celurit di bagian tubuhnya. Kini kasus ditangani petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan. Seorang pemuda yang membegal emak-emak di 9 lokasi di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ditangkap polisi. Pelaku membegal perhiasan korban karena kecanduan narkoba dan judi online. Tim Busanaga Satreskrim Polres Pangkal Pinang menangkap Fani di Kota Pangkal Pinang. Pria ini diamankan lantaran terlibat aksi pembegalan di 9 lokasi di Pangkal Pinang dan sekitarnya. Korban yang dibegal yakni Mama yang memakai perhiasan emas tengah berkendara sepeda motor. Pelaku sengaja menyasar Mama karena dianggap tidak ada perlawanan. Emas hasil curian digadaikan pelaku, namun tak pernah ditebus meski telah jatuh tempo. Dalam aksi terakhirnya, pelaku menggadaikan emas curian senilai 8,4 juta rupiah. Pelaku nekat membegal karena kecanduan narkoba dan judi online. Pelaku sengaja mencari ibu-ibu supaya tidak ada perlawanan khusus dari ibu-ibu tersebut, sehingga pelaku mengamankan atau merampas kalung emas milik korban tanpa ada perlawanan dan mudah untuk dikuasai oleh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. 2 wanita menjadi korban begal sepeda motor saat pulang kerja di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga terluka. Warga berupaya menolong seorang wanita yang tergeletak tak berdaya di pinggir jalan. Korban menderita luka serius di tangan. Wanita pekerja pabrik di kawasan industri Cikarang menjadi korban begal sepeda motor. Sementara rekan korban menderita lecet. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka untuk mendapatkan perawatan intensif. Pelaku begal gagal merampas motor korban karena datang seorang pemotor yang melihat peristiwa itu. Pelakunya langsung kabur, pas saya laksonin dari motor, pelakunya langsung kabur. Dia lagi melintas, pepet, langsung bacok. Korban jatuh. Mau bantuin, lihat cerulit, saya mikir 2 kali untuk melawannya. Kedua korban mendapat perawatan di rumah sakit, sementara kasus pembegalan terhadap kedua wanita itu ditangani Polsek Cikarang Selatan.
Karyawan sebuah toko di Tanjung Priuk, Jakarta Utara tewas akibat penganiayaan yang dilakukan kawanan begal. Korban disambangi dua pelaku saat menunggu di depan tempatnya bekerja yang masih tutup. Seorang pelaku berhasil ditangkap sementara temannya masih buron. Kawanan begal bersepeda motor mendatangi seorang pria yang sedang sendirian di pinggir jalan kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku langsung mengayunkan senjata tajamnya dan melukai korban hingga tewas. Dari tangan korban, pelaku berhasil merampas ponsel serta uang senilai Rp400.000. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang menunggu toko tempatnya bekerja buka. Pasalnya korban baru tiba dari Kuningan, Jawa Barat jelang subuh. Tidak berselang lama, aparat Reskrim Polsek Tanjung Priok berhasil menangkap salah seorang pelaku yang masih berusia 17 tahun di rumahnya di kawasan Koja. Petugas juga menyita senjata tajam yang digunakan menganiaya korban serta sepeda motor. Setelah kita mengidentifikasi berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang ada di situ, sudah kita dapati identitas para pelaku dua orang tersebut. Namun yang berhasil kita amankan malam itu baru satu yang NI tersebut yang perannya sebagai joki. Dan juga dari keterangan tersangka juga didapati yang menjadi otak kejadian tersebut adalah inisial NI tersebut yang kita amankan. Sudah kita lakukan interogasi, mereka baru satu kali di wilayah sini. Katanya di wilayah lain juga sudah ada beberapa kali juga. Polisi mengejar seorang pelaku lagi yang buron. Di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku begal antar provinsi. Komplotan begal ini biasanya menargetkan ibu-ibu dalam beraksi. Aksi dua pelaku begal terekam CCTV. Pelaku begal antar provinsi ini pernah merampas telepon genggam seorang bocah di jalan permukiman warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi lain yang dilakukan bahkan lebih sadis. Pelaku begal bernama Ardi dan Firman masuk ke dalam toko di Kota Samarinda. Pelaku berpura-pura belanja, kemudian mencekik dan membekap pemilik warung. Pelaku juga merampas kalung emas dan kabur. Beruntung ada rekaman CCTV yang membuat polisi bisa mengidentifikasi pelaku. Ardi yang bertugas sebagai eksekutor, sedangkan Firman yang bertugas sebagai sopir motor, akhirnya berhasil ditangkap. Polisi pun menyita barang bukti berupa pisau dan anak panah, serta beberapa hasil kejahatan pelaku. Para pelaku tercatat telah 6 kali melakukan aksi begal dan merampok di dalam rumah serta toko di Kota Makassar dan Kota Samarinda. Pelaku juga diketahui kerap mengincar anak-anak serta ibu-ibu dalam beraksi. Samarinda, nah di sana apa lagi kau bikin? Ada beberapa yang kejadian yang terekam CCTV, baik seperti dia merampas langsung dari, saya ambil contoh mungkin anak-anak yang lagi main HP, dia sambil lewat, diambil HP-nya. Kemudian di beberapa tempat yang ada di Kota Makassar, mungkin dia dengan mencongkel rumahnya, rumah kosong. Kemudian melakukan aksi kejahatan, baik itu yang di Blitar, di Biringkanaya, terus yang di Permata Sudiang, dan beberapa tempat yang lain yang ada di Kota Makassar. Nama siapa? Hingga kini polisi masih mengejar 4 orang rekan pelaku lainnya yang telah teridentifikasi dan dikantongi identitasnya. Sedangkan untuk kedua pelaku akan dikenakan ancaman hukuman pasal 365 terkait pencurian disertai kekerasan. Pemirsa, tingkatkan kewaspadaan dimanapun Anda berada karena setiap tindakan kriminal terjadi saat ada peluang sekecil apapun. Realitas segera kembali dengan informasi copet di amuk supporter bola saat ketahuan mengambil ponsel di stadion. Usai jeda.